Yesus Allah yang baik. Berkati Yesus kembali musik lagi sehingga multimedia dan kami serahkan segala kepada kami. Sampai di sini doa dan seluruh kami yang dulu dan untuk pulang kembali. Haleluya. Amin. Dan di dalam pujian ada satu sahabat.
Ya, kasih. Bapak Rahman. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada kami. Kami mau menyaksikan Tuhan di sepanjang minggu ini, bahkan tadi katakan juga. Puji Tuhan. Apa ya? Terutama kita mengucap syukur kepada Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami kesehatan, tidak kurang suatu apapun. Kami ingin menyaksikan kemurahan Tuhan tadi pagi jam 9. Kemarin berangkat dari rumah jam hari Selasa, hari Senin. Tadi pagi jam 9 masuk ruang operasi. Tadi jam 12 belum dapat kabar sampai sekarang. Belum keluar katanya Pak. Aku juga di rumah juga ketar-ketir aja. Sampai nangis apa, udah jangan nangis, kita berdoa aja kepada Tuhan. Saya tidak tahu, kata saya itu dikasih waktu tadi siang jam 12 ngepel di ruang tunggu hanya ada Lukas, tidak boleh banyak orang katanya. Tapi ini di tubuh belum ada kabar, udah keluar apa belum dari ruang operasinya, udah 4 jam belum. Jam 9 masuk, jam 12 belum keluar, berarti 4 jam lagi, udah 4 jam. Ya kita bersyukur aja kepada Tuhan. Tuhan juga pelihara. Saya terus terang Mas Susia, kamu harus kuat, berdoa kepada Tuhan. Andri tidak apa-apa kata saya. Kita semua di sini dukung dalam doa. Yang namanya istri ya, kita ya wajar, kita orang tua juga tak khawatir. Khawatirnya dari awal tidak dikasih tahu, tadi dadakan. Jam 12 saya pulang biasa keliling, ngebel. Lagi pada makan sampai bisa belum keluar ya Pak. Ya udahlah, nanti tunggu aja waktunya. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan sampai hari ini sudah dipelihara, sudah diberi berkat begitu indah, berkat jasmani dan rohani, tidak kekurangan suatu apapun. Dan tempat lain orang lain belum tentu sampai hari ini dicukupi segala kebutuhan oleh Tuhan. Katanya syukurlah. Segala sesuatunya kita serahkan kepada Tuhan, berasal dari Tuhan, kita semua dari Tuhan juga, kembalikan kepada Tuhan. Terima kasih atas waktunya, kami minta syukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih dan kasihnya. Kita bantu doa terus supaya Anda cepat sembuh dan berhasil dalam operasinya. Dan kita lanjutkan dengan pujian jemaat. I am
pertolongan Bapa, kami bersama Bapa di tempat ini ya Bapa. Pada saat sore hari ini Bapa, sucikan kami dan kuduskan kami sebagaimana kami ada. Kami bersekutu dengan Engkau beribadah Bapa pada tengah minggu, pertengahan minggu ini ya Bapa. Bapa, kami berterima kasih Bapa. Kami mengucap syukur pada sore hari ini. Kau sungguh baik dan teramat baik di dalam kehidupan kami. Seberapa kami ada Tuhan pada sore hari ini ya Bapa. Umat-umatmu boleh hadir di tempat ini ya Bapa. Walaupun yang tidak sempat hadir, selalu berdoa di rumah masing-masing ya Bapa. Bapa, kami mengucap syukur pada sore hari ini ya Bapa. Kami sudah naikkan pujian ke hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah pujian ini Tuhan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Bila kami sebentar Tuhan akan menyambut kebenaran firman-Mu ya Bapa. Pakai hamba-Mu ya Bapa. Lebih hari lebih heran lagi ya Bapa. Turunlah Roh Kudus kepada hamba-Mu ya Bapa untuk berkata-kata sesuai kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sucikan hati kami dan pikiran kami ya Bapa. Agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Agar kami boleh menceritakan firman-Mu ya Bapa. Firman-Mu ya dan amin ya Bapa. Menjadi rema dalam hidup kami ya Bapa. Bapa di dalam surga, buat umat-Mu yang sudah memberikan persembahan untuk pekerjaan di tempat ini ya Bapa. Besar kecil Tuhan ya Bapa. Tahu ya Bapa. Berkati umat-umat-Mu ya Bapa. Berlimpah-limpah Tuhan untuk kami ya Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami sambut firman-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus salah kami yakin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, pujiannya tadi sudah jelas-jelasnya ya. Siang dan pas kita mau beribadah, pujian itu berhenti. Puji Tuhan. Kita percaya bahwa saat sore hari ini kita masih diberikan kembali kesempatan untuk kita beribadah. Ada sukacita? Tetap semangat. Selamat buat diri Serbakti sudah diterima. Tambah satu lagi mahasiswi IPB ya. Bener. Jurusan apa? Biokimia. Saya kurang memahami jurusan itu. Yang saya tahu cuma kimianya aja. Biologi, singkatan dari biologi, kimia. Puji Tuhan, itu hasil doa. Saya tadi suruh dia bersaksi. Dia bilang nanti hari Sabtu aja, apa hubungannya? Emang kami di sini semua udah tua semua sih ya. Dia mau berbagi sama yang muda ternyata. Padahal nggak apa-apa ya. Hari Rabu bersaksi, Sabtu bersaksi, Minggu bersaksi. Tuh, ya, iblis kan dikalahkan oleh kesaksian kita. Padahal harusnya bersaksi tadi. Mungkin gerakannya hari Sabtu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang mau mendengar kesaksian dari Serbakti datang hari Sabtu. Siapa tahu penasaran. Bayangkan masuk ke PMB. Puji Tuhan. Kekuatan doa. Bapak Ibu Saudara punya satu kekuatan. Jadi Bapak Ibu Saudara itu sebenarnya orang-orang sakti. Punya kekuatan loh. Orang-orang sakti di dalam Tuhan. Kita punya satu kekuatan, senjata paling ampuh di dunia ini yaitu doa. Tapi banyak orang Kristen yang memandang sebelah mata, meremehkan kekuatan doa. Bapak Ibu Saudara, saya pernah bagikan bahwa Musa itu pernah mendirikan tabernakel Musa. Kemudian Salomo pernah mendirikan bait Allah Salomo yang begitu megah, yang didirikan dengan batu-batu yang sangat berharga. Tapi Tuhan tidak begitu tersentuh dengan hal itu. Yang Tuhan selalu sebutkan kalau Bapak Ibu Saudara membaca di dalam
dalam firman Tuhan di dalam Alkitab, Tuhan itu tersentuh dengan sebuah pondok yang namanya Pondok Daud. Bapak Saudara tahu pondok? Pondok itu hanya dibangun oleh ada kekuatan lain kan? Ya, dia tersentuh dengan kekuatan doa saudara. Nah, Pondok Daud itu begitu menyentuh hati Allah sampai beberapa kali firman Tuhan mengatakan, aku akan kembali membangun Pondok Daud, aku akan kembali membangun Pondok Daud. Ada apa sebenarnya dengan Pondok Daud? Itu hanya sebuah pondok yang dibangun dari daun-daun. Tidak ada batu-batu mulia, tidak ada bahan bangunan yang berharga seperti tabernakel Musa atau seperti bait Allah yang didirikan oleh Salomo. Kenapa Allah begitu tertarik dengan yang namanya sebuah pondok Daud? Coba buktinya kalau Allah itu begitu tertarik, tersentuh dengan pondok Daud. Amos 9 ayat 11. Saya akan bacakan buktinya kepada Bapak Ibu Saudara. Allah tidak menyebut lagi tabernakel Musa, bait Allah Salomo, tidak. Tetapi yang Allah sebut ini pondok Daud. Beberapa kali Allah itu mencatat di Alkitab, pada hari itu aku akan mendirikan kembali Pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali keruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Bukti yang pertama. Yang kedua, Kisah Rasul 15. Diulang lagi, Kisah Rasul 15 ayat 16. Kemudian aku akan kembali, coba saudara lihat, dan membangunkan kembali Pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan teguh. Ada apa sih dengan Pondok Daud? Bangunannya gak megah, sederhana. Lebih bagus gak saya mungkin? Ini kan pondok, saudara tahu kalau pondok-pondok itu paling dari kayu-kayu yang biasa, hanya daun-daun, hanya ya biasa, sederhana, tidak ada yang menarik secara manusia. Tapi Allah begitu tersentuh yang dengan namanya Pondok Daud. Kenapa? Di situ ada pujian penyembahan yang dinaikkan oleh orang-orangnya. Bangsa Israel ketika dipimpin oleh Raja Daud membangun Pondok Daud. Ketika Raja Daud akan berperang, orang-orangnya terlebih dahulu berdoa di Pondok Daud, sehingga sebelum mereka berperang, mereka sudah mendeklarasikan kemenangan. Dan Daud menang terus, tidak pernah kalah. Ini salah satu kuncinya. Daud membangun kehidupannya, kehidupan berbangsa dan negaranya, kerajaannya dibangun di atas dasar kekuatan doa. Itu yang disebut Pondok Daud. Dari Pondok Daud naik sebuah pujian penyembahan, sebuah seruan doa, sebuah kepercayaan yang penuh kepada Allah, dan itu yang menyentuh hati Allah. Bukan bangunan yang megah, bukan mungkin peralatan musik yang lengkap. Saudara bisa merasakan pemain musik yang diurapi oleh Tuhan itu beda. Itu gak bisa dibeli, gak bisa dibohongin. Seorang pemain musik yang memainkan musiknya dengan urapan dari Tuhan, karena dalam kehidupannya ada hubungan yang baik dengan Tuhan, itu bermain beda. Bukan hanya teori. Musik yang bagus itu bagus. Musik yang lengkap sempurna memang bagus. Tapi kita beribadah itu mau menyenangkan siapa? Menyenangkan Tuhan. Tuhan itu tertarik dengan hati. Hatinya dulu dekat dengan Tuhan. Baru nanti disempurnakan dengan semua kesempurnaan. Itu yang ada dalam Pondok Daud. Ada sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Itu yang disebut kekuatan doa. Sederhana, tidak dipandang oleh manusia.
Dunia mungkin tidak tertarik dengan yang namanya podcast, tapi Tuhan begitu tertarik dengan yang namanya kekuatan pujian dan penyembah. Doa dengan tidak doa, beda nggak? Saya mau tanya sama yang sudah dijawab doa. Beda nggak? Ya udah. Doa dengan tidak doa ada perbedaannya. Jawabnya. Masih puasa kan? Udah selesai, ya. Doa dengan tidak doa jauh berbeda. Tapi kebanyakan orang Kristen, udahlah doa bareng sama aja. Tapi kalau yang sudah merasakan bagaimana arti kekuatan doa, itu pengalaman pribadi soalnya. Saya mau ngomong sampai berbusa. Kalau Bapak Ibu Saudara nggak ngalaminnya, yang nggak bisa merasakan kekuatan doa itu harus dialami oleh pribadi lepas pribadi. Itu yang dinamakan kekuatan doa. Saya beberapa minggu yang lalu, saya baru saya menyadari sekarang betapa papi saya itu kalau berdoa, dia itu nggak pernah begadang sampai malam, enggak. Dia jam 7 malam itu udah tidur dulu. Di saat kami lagi nonton dulu kan sinetron ya, nonton sinetron TVRI apa dulu pertama tuh RCTI apa ya? Besar belum ada. Belum ada. Yang ada tuh TVRI, RCTI kan pertama ya, televisi swasta. Di saat kami lagi nonton sinetron, papi saya udah tidur, udah ngorok di kamar. Pada saat kami mau tidur jam 10, jam 9, dia bangun, cuci muka, bikin kopi. Mau ngapain? Berdoa. Saya waktu itu nggak ngeh. Ya saya maksudnya, mau berdoa gitu. Baru ngeh tuh sekarang. Iya. Jadi dia doa dari jam 11, saya nggak tahu karena kita tidur kan. Habis nonton tuh tidur. Sampai kadang-kadang di sekolah pagi dia masih berdoa walaupun mungkin dalam berdoa dia ada ketiduran. Doa malam tuh banyak banget apa sih tantangannya gitu. Nggak konsen sedikit udah bangun lagi. Bener. Sampai kami jam waktunya biston pagi jam 5, papi saya kadang-kadang masih berdoa. Saya renungkan betapa bisa gitu. Saya belum bisa doa semalam maksudnya. Tapi saya sering seperti itu walaupun nggak tiap malam gitu. Tapi dari situ saya memang merasakan kekuatan doa. Jadi ketika papi saya meninggal, itu kami tuh kayak diserang gitu. Jadi kayak tiang roboh ini, pokoknya banyak aja persoalan. Saya baru menyadari betapa besar kekuatan doa. Kalau saudara membangun keluarga saudara, membangun usaha saudara dengan doa, itu akan seperti bangunan kokoh. Itu terus dibangun setiap hari. Bukan 1-2 hari. Itu butuh proses kalau kita punya disiplin doa. Jadi 1-2 hari berdoa, besoknya enggak, itu bukan disiplin namanya. Tapi tiap hari dilakukan itu akan membangun sebuah kekuatan, sebuah dasar yang kokoh dalam sekolahmu mungkin, dalam kuliah, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah tangga. Kalau kita bangun dengan dasar yang kuat, iman yang teguh dengan doa, itu berbeda. Pasti ada bedanya. Nah, ada seorang pribadi, mungkin Bapak Ibu Saudara bilang, mujizat itu terjadi buat orang-orang tertentu saja. Yakobus 5, dia adalah seorang yang manusia biasa seperti saya dan saudara. Yakobus pasal 5 ayat 17 sampai 18. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa mengalami seperti ini. Elia adalah manusia biasa. Ya, betul ya. Dia bukan Superman. Dia bukan superhero. Dia bukan Avenger. Sama seperti kita. Sama seperti saya. Sama seperti Dewi Surbakti. Sama seperti Tante Wawa. Misalnya sama seperti Bapak Rahmat. Elia adalah manusia biasa. Mungkin sama-sama punya
dia telah bersungguh-sungguh berdoa. Kadang-kadang kita nggak sungguh-sungguh berdoa untuk satu keinginan, nggak dijawab. Saudara mungkin sudah takdir. Kalau sungguh-sungguh nggak begitu. Nah, lanjut dulu. Ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Saudara bayangkan, kekuatan doa bisa menghentikan hujan 3 tahun 6 bulan. 18. Apalagi kekuatan doa. Lalu ia berdoa pula, pasti dengan sungguh-sungguh. Dan langit pun menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Kenapa bisa begitu? Padahal Elia manusia biasa. Mungkin kalau Elia orang Portugis, sama-sama dia makan sambal asin, sama seperti kita. Dia sama-sama makan nasi, sama-sama punya kelemahan. Tapi ketika dia berdoa, langit menurunkan hujan, bumi mengeluarkan buahnya. Saudara, sadari ini, ada kekuatan besar ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kadang-kadang kita baca ayat ini, itu zaman dulu. Enggak, zaman-zaman sekarang pun bisa terjadi. Orang yang sudah mati dibangkitkan lagi, ada kesaksian. Saya beberapa waktu lalu sama Benny nonton YouTube tentang hamba-hamba Tuhan yang diberikan karunia. Jadi yang membuat saya geli, ada hamba Tuhan yang bisa membuat seseorang yang gemuk jadi kurus. Beneran. Itu dia manis-manis pasti. Mungkin kalau bahasa Indonesia, dalam nama Yesus, itu bajunya keras. Dan yang mungkin sesak, itu tiba-tiba longgar. Ya, bener ya. Tanya, Om Denny kalau misalnya mau nonton, tanya namanya apa gitu. Itu kempes, saudara. Aduh, asik ya. Pasti aja tertarik. Beneran. Saya bilang luar biasa ya. Coba aja deket ya. Nggak harus keluar negeri. Pasti banyak yang antri ya. Keluarga tadi dulu ya. Paling depan. Habis itu dilanjut dengan jemaat yang lain. Itu bayangin tuh. Bener saudara langsung kempes. Coba munculkan satu hamba Tuhan saja dia seperti itu. Pasti gerejanya langsung penuh dengan orang-orang yang gemuk. Keluar jadi langsing. Bener, saya nggak tahu namanya apa itu. Di sini kejadian Ada. orang yang langsing keluar. Kalau itu mah bukan manifestasi. Ya, ada yang tadinya kurus kering, setelah bergabung dengan komunitas GPD Maranatha. Oh iya, Ami dulu kurus ya. Bener, saya waktu lihat video berapa tahun lalu, Ami tuh dia kurus gitu, kecil gitu. Sekarang mengebaskan. Jangan salah nama Elis dong, kamu yang geragas. Kamu selalu mencari kambing hitam, kasihan kambingnya. Disalah-salahin terus. Makanan kamu salahin, padahal tuh lihat saudara, lihat tuh, buktinya. Nanti firman ini sebetulnya minum apa? Susu. Bagi minum ini. Ya ampun, pantesan dia pipinya cabai-cabai begitu ya. Kekuatan doa. Mungkin kadang kita membaca itu, kayaknya nggak mungkin deh. Tapi kalau Tuhan tanam gimana? Mungkin beda masalah. Jangan, saya mau memberhentikan hujan ya. Cari masalahnya apa? Itu mungkin bukan bagian kita gitu. Mungkin kita penuh dengan masalah, praktekkan. Berdoa sungguh-sungguh seperti Elia. Karena kuncinya Elia orang biasa, sama seperti kita. Dia bukan hamba Tuhan yang duduk di majelis besar. Dia manusia biasa. Sama. Jadi kita punya kesempatan untuk seperti itu. Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah,
Karena doa itu ada yang bertanya begini, kok doa saya belum dijawab-jawab ya Kak Jen? Ya, pasti ada yang bertanya-tanya seperti itu. Doa itu saudara, itu sama seperti senjata. Saya pernah bagikan hal ini. Sama seperti kalau saudara punya smartphone, ya. Siapa handphone yang paling bagus di tempat ini? Moses. Ya, coba saudara, Moses HP-nya bagus, mahal. Tapi kalau cuma digunakan hanya untuk WA, main game, nggak maksimal kebagusannya, benar. Padahal smartphone itu bisa dimaksimalkan penggunaannya. Tapi kadang-kadang manusia itu kalau tentang doa, ya doa makan, doa tidur. Jadi itu seperti saudara punya HP yang canggih, punya smartphone, tapi cuma dipakai SMS, WA-an, Facebook-an, udah itu aja puter. Padahal ada aplikasi-aplikasi lain yang bisa digunakan lewat smartphone, tapi tidak digunakan dengan maksimal. Yaitu yang seperti ilustrasinya seperti itu. Kita punya satu senjata yang namanya doa, tapi kita cuma pakai untuk hal-hal kecil, hal-hal sederhana, doa makan, doa mau tidur, doa mau pergi. Tapi ketika ada persoalan yang berat, yang mungkin sangat-sangat membuat kita terbeban, kita kadang-kadang tidak gunakan senjata doa untuk mengalahkan musuh. Padahal kita bisa pakai senjata doa itu untuk mengalahkan masalah kita. Tapi banyak orang Kristen tidak menggunakan. Itu persoalannya. Kenapa kadang-kadang doa kita belum dijawab? Kita tidak memaksimalkan kekuatan doa. Nah, bagaimana supaya doa kita itu punya kekuatan yang maksimal? Bisa membombardir musuh-musuh kita, yaitu penguasa-penguasa dunia. Dan yang pertama, ada beberapa hal. Persiapan hati. Ini yang harus kita lakukan sebelum kita berdoa. Markus 11 ayat 24. Coba kita buka Markus 11 ayat 24. Nih, tolong baca ini. Kan udah minum nih. Nanti di kolom ada apa lagi? Jangan ada topi lagi. Masih kurang satu. Nanti dihitung. Ya. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kau meminta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ya, terima kasih. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percaya bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kalau Bapak Ibu Saudara baca ini dalam versi King James, itu apa saja yang kamu minta itu bukan asking, ya. Kalau bahasa Inggris minta itu ask. Tapi kata-kata yang digunakan di situ adalah desire. Coba bisa munculkan supaya saya tidak ya. So ever ye desire. Ini harus makan apa ya kalau ngomong? Makan buras. Oh, desire ini nggak terlalu besar. Desire. Itu desire itu begini saudara. Itu suatu kerinduan, keinginan. Jadi apa saja yang kamu minta, jangan hanya langkah. Seperti anak kecil kalau doa mau tidur, isinya doa makan. Sering mendengar seperti itu. Tuhan Yesus, saya Excel mau tidur, berkati makanan dan minuman ini. Betul? Karena dia hanya langkah, cuma enggak dari dalam hati. Cuma ya kebiasaan aja berdoanya. Banyak orang Kristen seperti itu. Kalau berdoa itu hanya seperti basa-basi kepada Tuhan. Tapi beda dengan yang namanya desire. Desire itu kita tuh minta sesuatu betul-betul keluar dari dalam hati. Benar-benar kita pengen Tuhan itu mendengar, menjawab. Hari ini belum dijawab, besok diulang lagi minta. Besok belum dijawab, minggu depannya minta lagi. Tahun ini belum dijawab, tahun depannya terus minta. Itu yang namanya desire.
darah daging dalam doa. Hari ini belum dijawab, besok doa lagi, besok doa lagi, besok doa lagi, sampai dijawab. Itu yang namanya desain. Ya, persiapkan hati kita. Doa itu bukan hanya kualitasnya saja. Kadang-kadang orang bilang begini, nggak apa-apa tadi saya doa 5 menit, yang penting berkualitas. Alasan aja itu. Doa itu, saudara, 15 menit sampai 30 menit pertama itu peperangan. Betul? Kalau doa, Bapak Saudara awal berdoa pasti begini, nggak langsung connect. Aduh, tadi kamu udah mati belum ya? Aduh, ini gimana sih tadi? Betul? Kalau Bapak Saudara 15 menit pertama berdoa itu nggak langsung, kalau kita dapat langsung connect ke yang kita enggak. Kadang-kadang ada masa-masa peperangan di sini. Antara kita butuh konsentrasi penuh kepada Tuhan sama hal-hal yang terjadi sebelum kita mau berdoa. Itu 15 sampai 30 menit pertama. Itu benar-benar harus dipersiapkan hati. Kalau tidak, itu kita doa akan hanya seperti orang ya, haleluya. Tapi pikirannya melayang-layang. Pikirannya mungkin kalau saya gimana? Pikiran motor tadi udah dicuci apa belum ya? Gitu. Itu kalau doa di awal-awal. Nah, doa itu jangan hanya kualitasnya saja, kuantitasnya perlu. Kalau kita doa, pastikan connect dulu. Kalau saudara nelfon seseorang misalnya Ciloni nelfon adiknya, halo? Pernah nggak saudara nelfon seseorang, saudara udah curhat panjang lebar? Pasti, pas ini, halo? Ternyata nggak didengar sama yang kita telepon. Nggak ada, karena nggak ada sinyal mungkin di sekitarnya apa di sananya. Kan bete banget itu udah curhat panjang lebar, lalu ini saya begini, kamu gimana? Nggak ada suara, nggak connect ternyata. Nah, awal-awal berdoa pastikan connect dulu. Jadi kalau doa 15 sampai 30 menit itu baru kita mau nyambungin dengan Tuhan. Ya, jangan langsung amin. Kata Tuhan itu ngapain sih? Belum juga kedengeran suaranya udah amin. Pastikan connect dulu. Makanya disiapkan hatinya. Ya, kadang-kadang kalau mau doa hati ini masih belum tenang karena sesuatu terjadi hari itu. Kadang-kadang itu dulu yang harus kita tenangkan. Siapkan hati kita supaya connect dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, doa itu seperti kita mengajukan proposal. Kita misalnya punya permintaan, kan di situ dikatakan apa saja yang kamu minta dan doakan. Itu kita ngajuin proposal kepada Tuhan. Tapi saudara harus ingat, kalau saudara mengajukan proposal kepada Tuhan, proposal itu harus sesuai dengan agendanya Tuhan. Ya, saudara berdoa begini misalnya, Tuhan tolong tuh orang yang saya sebagai mudah-mudahan dia celaka naik motor jatuh gubrak. Didengar gak Tuhan? Tuhan itu punya agenda, punya misi supaya setiap lutut yang berselut, semua lidah yang mengaku tahu siapa dia. Itu agendanya Tuhan. Kalau saudara ngajuin permohonan permintaan doa tidak sesuai dengan misinya Tuhan di dunia ini, diterima apa ditolak? Ditolak. Kayak misalnya nanti Leonardo sudah bekerja di sebuah perusahaan. Leonardo mengajukan sebuah proposal tentang ide-idenya. Tapi ide-idenya Leonardo tidak sesuai dengan agenda perusahaan itu. Otomatis Tuhan, saya naksir seseorang misalnya. Tapi dia suami dari orang lain, dia itu sahabat saya. Putuskan mereka Tuhan. Diterima nggak? Sama Tuhan langsung disembur. Ya, kalau doa itu harus sesuai dengan agenda Tuhan di muka bumi ini, sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan firman Tuhan. Jangan doa yang aneh-aneh pasti ditolak. Karena Tuhan punya agenda dalam kehidupan saya
dan saudara di muka bumi. Ya, pastikan doa kita itu sesuai dengan agendanya Tuhan. Yakobus 4, coba buka. Ini ayatnya. Yakobus 4 ayat 2 dulu. Habis itu ayat 3. Coba Abigail ada nggak sih? Nggak ada. Oh, Loren aja. Yakobus 4 ayat 2. Yakobus 4 ayat 2. Kamu mengingini sesuatu, tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Amin. Terima kasih. Nanti ayat dulu. Nah, ini kadang-kadang ada orang Kristen punya keinginan. Di situ kan kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Karena apa? Nggak berdoa. Kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa. Karena apa? Karena kamu tidak berdoa. Jadi satu hal pesan firman Tuhan di sini, apapun keinginan kita, apapun yang ingin kita lakukan, berdoa dulu, minta petunjuk Tuhan. Ya gimana Tuhan mau tahu kita nggak berdoa? Ya iya memang Tuhan yang tahu. Tapi satu jalan untuk Tuhan menjawab segala keinginan kita ya lewat doa. Banyak orang Kristen mengingini sesuatu, tapi tidak didoakan. Sehingga apa yang terjadi? Ada pembunuhan, ada iri hati, ada pertengkaran, ada perkelahian, karena tidak diawali dengan doa. Ini yang ketiga, ayat 3. Ini sudah berdoa. Yang tadi kan tidak berdoa, punya keinginan tapi tidak berdoa. Yang ini berdoa, atau kamu berdoa, ini sudah berdoa begini. Tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena apa? Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Apa yang kita minta tidak sesuai dengan agenda Tuhan. Makanya Tuhan tidak kasih, tidak memberi jawaban doa. Sesuai dulu apa yang kita inginkan dengan agenda Tuhan. Ya. Ayat 2 tadi kita punya keinginan, tapi kita tidak berdoa, yang akan dijawab. Nah ayat 3 ini kita sudah berdoa, tapi doa kita tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, tidak sesuai dengan agenda Tuhan, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi Tuhan nggak jawab. Ya, itu yang kedua. Pengajuan proposal kita harus benar, sesuai dengan agenda Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga, tentang doa. Yang ketiga, mengucap syukur. Kalau kita berdoa harus didasari dengan iman. Iman itu timbul dengan kita mengucap syukur. Dengan satu mulut, misalnya kita sakit ya, kita berdoa, kita beriman dalam nama Yesus, saya sudah sembuh. Tapi dengan mulut yang sama, kadang-kadang orang Kristen bilang gini, kok nggak sembuh-sembuh? Padahal dengan mulut ini kita berdoa, dalam nama Yesus saya pasti sembuh. Tapi ketika sudah berdoa dengan mulut yang sama, ngomong, kok masih sakit? Betul? Itu jangan seragamkan hati dan perkataan. Kalau hati ini sudah beriman, sudah percaya, kita sudah doakan, mulut juga harus seirama. Walaupun kita masih sakit, tapi bilang, saya sembuh. Walaupun toko kita masih sepi, tapi kita sudah berdoa sama Tuhan, kita sudah beriman, kita sudah percaya, ngomong, toko saya pasti berkah. Padahal kenyataannya masih sepi. Itu yang namanya kita mengucap syukur harus selaras. Ya, jangan dengan omongan oh saya pasti sembuh, tapi ketika ngomong, ya masih sakit ya, gimana ya? Itu
Ketiga. Yang keempat, kalau kita berdoa, percayalah kalau kita sudah menerima jawaban doa. Percaya kalau kita sudah menerimanya dengan tidak ragu-ragu. Saudara, manusia itu punya berapa panca indera? 5, ya. Penciuman, penglihatan, pendengaran, pemecah, berapa? Saya sudah berapa ini berapa puluh tahun lalu. Seandainya ruangan ini sekarang saya matikan, gelap, ya, pasti yang nangis anak-anak, mungkin ada ekor. Misalnya itu matiin, lalu saya suruh Om Dendi bawa durian montong, otomatis satu ruangan ini bau durian. Betul? Thank you. Semangat, masih belum terlambat. Ya, misalnya, tadi saya mau praktek coba lupa saya bawa perlengkapan. Mati, gelap. Lalu ada bawa durian. Walaupun ruangan ini gelap, pasti Ami bilang, Om, itu duriannya, itu duriannya. Betul? Betul? Padahal dia nggak lihat, padahal dia nggak meraba. Ini durian penyek-penyek tapi enak. Tapi indera penciumannya mencium bau durian. Sadar. Saudara percaya nggak itu durian? Percaya ya? Percaya. Karena satu indera sudah mengatakan itu durian, indera penciuman. Ya. Di dalam kekristenan ada satu indera lagi yang bernama iman. Kalau iman bilang saudara sudah sembuh, indera yang lain harus percaya. Kalau engkau memperkatakan saya sudah sembuh, walaupun tubuh ini masih merasakan sakit, indera-indera yang lain harus mengakui bahwa engkau sudah sembuh. Itu yang namanya iman. Tidak peduli engkau belum melihat jawaban doa, tidak peduli engkau belum mendengar kabar baik dari masalah yang didoakan, tidak peduli di depanmu belum ada jawaban doa. Tapi kalau indera yang namanya iman sudah mengatakan bahwa engkau sembuh, pasti indera yang lain harus mengakui. Amin. Percaya kita sudah menerima jawaban doa, dan itu harus selaras. Jangan saudara beriman, tapi perkataan saudara sebaliknya. Jangan saudara percaya, tapi engkau bercerita sama orang, saya kayaknya gak percaya dia gak yakin. Padahal saudara sudah berdoa tentang sesuatu hal. Selaraskan imanmu dengan seluruh inderamu. Walau engkau belum melihat, tapi iman ini sudah berkata percaya. Percaya. Ya, indera yang lain tidak bisa protes. Yang kelima, iman itu saudara tidak perlu bukti, karena iman adalah buktinya. Yang kelima, kalau kita sudah berdoa, sudah dijawab, apa yang harus kita lakukan? Bersaksi. Iblis dikalahkan oleh apa? Oleh darah. Mana lagunya? Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan kalau saudara bersaksi. Saudara baca di Alkitab 10 orang kusta disembuhkan Yesus, semuanya, 10-10-nya. Yang balik berapa orang? Cuma satu. Yang memuliakan Tuhan itu cuma satu. Yang disembuhkan Yesus 10. Kadang-kadang orang Kristen begitu.
sudah menerima kebaikan. Tapi kan kajian cuma sakit bisul, malu, menyaksinya juga. Emang malu ya? Saudara jadi maunya kalau kesaksian penyakit apa? Kanker. Malu kajian cuma sakit bisul, cuma matanya bintitan, masa bersaksi? Ya nggak apa-apa. Jangan saudara nunggu penyakit yang berat baru saudara bersaksi. Pak, kebaikan Tuhan sekecil apapun saksikan. Kayak Bapak Rahmat, padahal belum menerima jawaban doa ya Pak, tapi sudah bersaksi. Itu berarti beriman kalau anak mantunya akan dipulihkan, disembuhkan. Padahal belum menerima. Itu namanya iman. Saudara mengalami kebaikan Tuhan pasti banyak. Saudara bisa bernapas saja tiap hari itu kesaksian. Betul? Ada orang-orang yang sudah ngap-ngapan di rumah sakit. Mau seperti itu, baru bersaksi. Tinggal pesan-pesan terakhir. Jangan nunggu seperti itu. Saudara sehat nih di masa pandemi ini aja, itu sudah kesaksian yang luar biasa. Saudara bisa bertahan sampai detik ini, itu suatu kesaksian yang luar biasa. Saksikan. Mau di hari Rabu, mau di hari Sabtu juga boleh. Ada bintang tamu misalnya. Ya, benar. Ya, ada. Saya mau bersaksi buat anak-anak. Betul. Mereka butuh teladan dari para orang tua. Sudah disaksikan. Apalagi di hari Minggu itu banyak. Saksikan. Oh itu sakit bisu, sakit apa? Saksikan bodoh amat. Yang penting Tuhannya dengar kesaksianmu. Gak peduli itu sakit sederhana, sakit berat, masalah kecil, masalah berat, tidak peduli. Yang penting kesaksiannya. Itu yang menguatkan, itu yang membangkitkan iman jemaat Tuhan. Itu yang menolong. Mungkin ada orang yang sedang kehilangan pengharapan ketika mendengar kesaksian saudara. Imannya dibangkitkan, iblis dikalahkan. Jadi saudara bersaksi, aduh gemetar. Gak apa-apa kalau saudara kesaksian gemetar, nanti saya pegangin mic-nya, saya stabilkan. Kalau enggak mikir kan kayak lomba makan kerupuk tadi. Yang ini, kamu gak ikutan nih lomba makan kerupuk? Nanti menang lagi bosan. Kata kami tiap Rabu saya kenyang makan kerupuk, ngapain ikut lomba makan kerupuk? Yang ini, nah kita pesta kerupuk nih, buras kita. Bersaksi ya, mulai hari Sabtu, Minggu, Rabu, saksikan. Ya, Don ini, gak pernah saya dengar kesaksiannya. Saksi Don, ya, hari Sabtu ya Don, bareng Dewi. Oh, itu duet apa? 2D. Amin. Ya, penting gak Don. Terakhir. Ya, jadi kalau sudah perjawaban doa, jangan lupa bersaksi di Dewi ini, jangan lupa ya. Lukas 21 ayat 36 yang terakhir. Jadikan doa sebagai kekuatan hidup kita. Berjaga-jagalah senantiasa. Ya, saudara itu kayak penjaga gawang, harus berjaga-jaga. Siapa tahu ada serangan iblis, bersiap, ditangkis, dilawan dengan doa, ditangkis dengan ucapan perkataan firman dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus, selesai dalam nama Yesus, berdamai dalam nama Yesus, saya ampuni dalam nama Yesus, semua beres dalam nama Yesus, semua baik-baik saja. Itu yang namanya berjaga-jaga. Jadi kalau ada serangan, kita siap. Jangan kalau kita diserang, angkat tangan bendera putih atau bendera apa. Jangan mau kalah sama yang namanya iblis. Sambil berdoa. Jadi saudara berjaga-jaga bukan dengan kekuatan sendiri, sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi. Kita tidak tahu besok akan terjadi apa. Kita tidak tahu bulan April akan ada apa. Kita tidak tahu bulan Mei kita akan mengalami apa. Kita tidak tahu sampai Desember ada hal-hal yang terjadi. Tapi kalau saudara berdoa, ada kekuatan untuk kita hidup
kita mengalami persoalan, kita tetap kuat. Ada kekuatan yang selalu ditransfer buat saya dan saudara ketika engkau tekun berdoa, senantiasa berdoa, berjaga-jaga dalam berdoa sambil berdoa. Amin. Tetap semangat, begitu Tuhan yang pemain musik. Jadikan doa sebagai kekuatan kita. Jadikan doa sebagai benteng kita, sehingga kita boleh selalu siap dalam menghadapi persoalan apapun. Karena saat kita berdoa, Tuhan bekerja dalam kehidupan saya dan saudara. Sekarang kita semua bangkit berdiri, nyanyikan pujian dengan iman. Kita lihat akan ada mujizat demi mujizat terjadi ketika kita berdoa percaya kepada Tuhan. Sekarang kita semua bangkit berdiri dan nyanyikan pujian dengan iman. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan saat malam hari, karena Yesus selalu berkuasa. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin.
Genggam itu dengan kuat, sekuat iman yang ada di hatimu. Genggam itu dan doakan kepada Tuhan. Sembah Dia, seluruh yang ada di dalam gereja ini, angkat tangan kananmu, genggam kuat apa yang kau akan doakan. Mari kita doa profetik malam hari ini, bahwa dengan hatimu yang sungguh-sungguh, saya dan saudara manusia biasa, saya dan saudara manusia biasa, tetapi ketika doa kita doa yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Masalah keluargamu, masalah penyakitmu, masalah anak-anakmu, masalah kesehatanmu, masalah suamimu, masalah istrimu, masalah anak-anakmu, genggam kuat dengan iman. Kita doakan dengan sungguh-sungguh, kita doakan di dalam nama Yesus terlepas, di dalam nama Yesus terlepas, di dalam nama Yesus terlepas. Doa itu sampai kepada surga, doa itu sampai kepada surga. Doa yang sungguh-sungguh membawa hadirat surga ada di dalam hidup kita. Jangan takut berharap, jangan takut percaya kepada Tuhan. Jangan takut apapun yang terjadi dari dunia ini, karena kita bukan produk dalam dunia ini, kita produk surga. Kita diberi kekuatan, diberi kuasa untuk berdoa, untuk meminta, untuk memohon. Hari ini terjadilah semua doa kita dengan baik, terjadilah doa kita dengan sempurna di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Iman itu semua Tuhan masih berkuasa sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Saya akan melihat kesaksian yang hidup dari jemaat Tuhan di tempat ini. Jemaat yang sungguh-sungguh berdoa, jemaat yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Akan ada masa depan yang baik, akan ada kesehatan yang sempurna, ada berkat-berkat yang melimpah, ada kerukunan dalam rumah tanggamu, dan engkau akan disebut orang-orang berbahagia karena engkau memiliki Allah yang luar biasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Allah begitu indah sore hari ini, membuat hati kita diingatkan kembali untuk kita percaya kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu Ibu Jepali Tuhan, berkati dengan kuat kuasa-Mu, memberi kesehatan, kekuatan, memberi segala apa yang terbaik dalam hidupnya, keluarganya, anak-anaknya, suaminya, pekerjaannya, pelayanannya di dalam nama Yesus diberkati. Amin. Haleluya. Kita akan menerima doa berkat. Arahkan hatimu, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati kau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Tuhan Yesus menyertai kita sampai maranatha. Haleluya. Amin. Para remaja sudah berkabar.